Kelompok 12, Subjek dan Perjanjian Pengangkutan Niaga, dosen pengampu Haji Yulia Kusuma Wardani, SHLLM. Nama saya Farel Azharini Akbar, NPM 20120111284. Saya Ruli Purnama Yasmin Murad, 2012-011-193. Rio Muhammad Ferdinand Aidil, NPM 201201111381. Perkenalkan, nama saya Sonia Fiska Cornelia dengan NPM 2012-011066. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai subjek pengangkutan niaga. Subjek hukum pengangkutan menurut Abdul Qadir Muhammad adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian. Sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan, mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum, dan perseorangan. Untuk lebih lengkapnya, diantaranya adalah pengangkut barang atau carrier, pengirim barang, consignor atau shipper, penerima barang, consignee, penumpang, passenger, ekspeditur, cargo forwarder, agen perjalanan, travel agent, pengusaha muat bongkar, stevedoring, dan pengusaha pergudangan, warehousing. Selanjutnya, mari kita bahas secara detail mengenai subjek-subjeknya. Yang pertama, ada pengangkut barang atau carrier. Dalam perjanjian pengangkutan barang, pihak pengangkut, yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah dijanjikan. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut, yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif ongkos angkutan sesuai yang telah ditetapkan. KUHD tidak ada mengatur definisi pengangkutan secara umum, kecuali dalam pengangkutan laut. Tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Singkatnya, pengangkut adalah pihak penyelenggara pengangkutan. Selanjutnya, yang kedua, ada pengirim barang atau consignor, atau bisa juga disebut shipper. Sama halnya dengan pengangkut. Pengirim adalah pihak perjanjian pengangkutan. Dalam KUHD juga diatur definisi pengirim secara umum, tetapi dilihat dari pihak perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Pengirim dalam bahasa Inggris disebut consignor. Menurut HMN Purwosudipto, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan serta yang memberikan muatan. Pengirim adalah pemilik barang atau penjual eksportir atau majikan penumpang dalam perjanjian pengangkutan. Serombongan penumpang, pemilik barang dapat berupa manusia pribadi atau perusahaan, perseroan atau perusahaan persekutuan, badan hukum dan bukan badan hukum atau perusahaan umum, perum, sedangkan penjual eksportir selalu berupa perusahaan persekutuan. Kemudian, yang ketiga ada penerima barang atau consignee. Selain pihak pengangkut dan pengirim, dalam praktiknya juga terdapat pihak penerima. Sebagaimana yang telah diketahui bersama adalah termasuk kewajiban pengangkut untuk menyerahkan barang angkutan kepada penerima seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan. 4. Penumpang atau passenger. Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif atau ongkos angkutan sesuai yang ditetapkan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Lima. Ekspeditur atau cargo forwarder. Ekspeditur dalam bahasa Inggris disebut cargo forwarder, dinyatakan sebagai subjek perjanjian pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima. Walaupun dia bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan,
Ekspeditur berfungsi sebagai perantara. Dalam perjanjian pengangkutan diatur dalam buku 1 bab 5 bagian 2 pasal 86 sampai dengan 90 KUHD. Menurut ketentuan pasal 86 ayat 1 KUHD, ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan bagi pengirim. Ekspeditur adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspeditur. Ekspeditur adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan persekutuan badan hukum dalam bidang hukum ekspedisi muatan barang. 6. Agen perjalanan atau travel agent. Agen perjalanan atau travel agent dikenal dalam perjanjian pengangkutan penumpang. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen atau wakil dalam perjanjian keagenan atau agency agreement yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal, atau pesawat udara. 7. Pengusaha muat bongkar atau stevedoring. Untuk mendukung kelancaran kegiatan angkutan barang dari dan ke suatu pelabuhan, maka kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal mempunyai kedudukan yang penting. Di samping itu, keselamatan dan keamanan barang yang dibongkar muat dari dan ke pelabuhan sangat erat kaitannya dengan kegiatan bongkar muat tersebut. 8. Pengusaha pergudangan atau warehousing. Menurut pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai. Perjanjian pengangkutan niaga. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang atau pemborongan kerja. Yang kedua, perjanjian untuk berbuat sesuatu. Dan yang ketiga, perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Dari penjelasan tersebut, maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada pihak-pihak sedikitnya 2 orang. Yang kedua, ada persetujuan antara pihak-pihak itu. Yang ketiga, ada objek berupa benda. Keempat, ada tujuan bersifat kebendaan. Yang kelima, ada bentuk tertentu, lisan maupun tulisan. Sistem pengaturan hukum perjanjian sendiri menggunakan sistem terbuka, yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Asas-asas perjanjian. A. Asas kebebasan berkontrak. Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Hal ini sesuai dengan pasal 1223 KUH Perdata yang berbunyi, tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Selanjutnya, ada asas-asas perjanjian. Yang B, asas pelengkap. Asas ini mengandung arti bahwa undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dan ketentuan undang-undang. Tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai hak dan kewajiban para pihak saja. Yang ketiga,
Ada asas konsensual. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat atau konsensus antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Yang keempat, ada asas obligator. Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dibuktikan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan atau levering. Syarat sah perjanjian tersebut di dalam sistem hukum Indonesia ditentukan dalam pasal 1320 KUH Per. Pasal 1320 KUH Per menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, yaitu pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dapat dikatakan telah memberikan persetujuannya atau kesepakatannya apabila telah menghendaki apa yang disepakati. Persesuaian kehendak para pihak dalam perjanjian harus diutarakan dengan pernyataan. Syarat sah perjanjian tersebut di dalam sistem hukum Indonesia ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Syarat sah perjanjian yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya, setiap orang sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang dianggap cakap atau mampu membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian tersebut di dalam sistem hukum Indonesia ditentukan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sah suatu perjanjian, yaitu yang ketiga, suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Objek tertentu dalam perjanjian adalah prestasi. Prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Prestasi harus tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. Syarat sah perjanjian tersebut di dalam sistem hukum Indonesia ditentukan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu yang keempat, kausa hukum yang halal. Syarat sah keempat adalah kausa hukum yang halal. Kausa yang halal adalah kausa hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika dalam objek suatu perjanjian adalah ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak sah dan menjadi batal. Pengertian perjanjian pengangkutan, yaitu suatu persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Perjanjian pengangkutan merupakan persetujuan timbal balik di mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Terjadinya perjanjian pengangkutan didahului oleh serangkaian perbuatan penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim atau penumpang secara timbal balik. Serangkaian perbuatan tersebut tidak ada pengaturan rinci dalam undang-undang, melainkan hanya dengan pernyataan persetujuan kehendak sebagai salah satu unsur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Serangkaian perbuatan untuk mencapai persetujuan kehendak mengenai pengangkutan hanya terwujud melalui kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat bisnis pengangkutan. Oleh karena itu, serangkaian perbuatan tersebut perlu ditelusuri melalui proses praktik perjanjian pengangkutan niaga
Arti dari pengangkutan niaga adalah pengangkutan untuk umum dengan memungut pembayaran. Cara terjadinya perjanjian pengangkutan dapat secara langsung antara pengangkut dan pengirim atau penumpang, atau secara tidak langsung dengan menggunakan jasa pengantara, yaitu yang pertama ekspeditur untuk pengangkutan barang, yang kedua agen perjalanan untuk pengangkutan penumpang. Apabila perjanjian itu secara langsung, maka penawaran pihak pengangkut dilakukan dengan menghubungi langsung pihak pengirim atau penumpang atau melalui media massa. Ini berarti pengangkut mencari sendiri muatan barang atau penumpang untuk diangkut. Pada angkutan darat, pengusaha taksi atau bus kota menelusuri trayeknya mencari penumpang yang umumnya sudah menunggu. Pada angkutan perairan, kapal niaga menyinggahi pelabuhan untuk membuat barang dan atau penumpang. Apabila penawaran pihak pengangkut dilakukan melalui media massa, pengangkut hanya menunggu permintaan dari pengirim dan penumpang. Pada angkutan darat, pengangkut melakukan penawaran melalui iklan, koran, radio swasta niaga, atau pengumuman di kantornya, sehingga pengirim atau penumpang dapat memesan untuk kepentingan pengiriman atau keberangkatan. Pada angkutan perairan, pengangkut mengumumkan atau mengiklankan kedatangan keberangkatan kapal niaga, sehingga pengirim atau penumpang dapat memesan untuk kepentingan pengirim atau keberangkatan. Pada angkutan udara, pengangkut mengumumkan daftar angkutan melalui jenis pesawat udara, jurusan, waktu, dan tarif. Syarat sah perjanjian pengangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian pengangkutan dapat dikatakan sah apabila telah dibuat suatu surat pengangkutan. Hal ini antara lain dirumuskan dalam pasal 90 KUHD yang berbunyi, surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur pada pihak satu dan pengangkutan atau juragan perahu pada pihak lain, dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya, dan penggantian ganti rugi dalam hal keterlambatan. Syarat sah perjanjian pengangkutan memuat juga yang pertama, nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya. Yang kedua, nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya. Yang ketiga, nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu. Yang keempat, jumlah upahan pengangkut. Yang kelima, tanggal. Dan yang keenam, tanda tangan si pengirim atau ekspeditur. Surat angkutan itu, ekspeditur harus membubuhkan dalam register hariannya. Menurut pasal tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian pengangkutan baru dapat dinyatakan sah apabila telah dituangkan dalam surat angkutan. Itu artinya, menurut pasal ini, perjanjian pengangkutan tidak bersifat konsensual, tetapi tertulis. Para pihak dalam perjanjian pengangkutan niaga. Pihak dalam perjanjian pengangkutan dapat dipilah menjadi dua, yaitu pihak yang secara langsung terikat pada perjanjian pengangkutan dan pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan. Pihak yang secara langsung terikat pada perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ditemui definisi pengangkut secara umum kecuali dalam pengangkutan laut. Namun, apabila dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, maka pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang. Di dalam pengangkutan, istilah pihak pengangkut memiliki dua arti, yaitu a. Carrier atau pihak pengangkut. Carrier adalah pihak pengangkut yang membuat perjanjian dengan pengirim atau penumpang. Dengan kata lain, carrier selalu menjadi pihak dalam perjanjian, tetapi tidak harus mengangkut sendiri objek perjanjian pengangkutan. B.
actual carrier. Yang dimaksud dengan actual carrier adalah pihak yang melaksanakan pengangkutan barang atau sebagai pengangkutan yang telah dipercaya oleh carrier, dan termasuk juga orang lain yang pelaksanaannya telah dipercayakan kepadanya. 2. Pihak pengirim. Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur mengenai definisi pengirim. Namun, bila dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, maka pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan yang berjanji untuk membayar ongkos angkutan kepada pihak pengangkut, sehubungan dengan pemindahan barangnya oleh pengangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan. Pihak yang secara tidak langsung terikat pada perjanjian pengangkutan. 1. Penerima. Di dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri dan mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini, penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan, dan dalam hal penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan, maka penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, tetapi termasuk kepada subjek hukum pengangkutan. Kriteria penerima menurut perjanjian adalah: 1. Perusahaan atau perseorangan yang memperoleh hak dari pengirim barang. 2. Dibuktikan dengan dokumen angkutan. 3. Dibayar atau tanpa membayar ongkos angkutan. Kemudian, yang kedua, ada ekspeditur. Menurut pasal 86 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengertian ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya mencarikan pengangkut barang dari darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Ekspeditur berfungsi sebagai perantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Ekspeditur dinyatakan sebagai subjek dalam perjanjian pengangkutan karena ia mempunyai hubungan erat dengan pihak pengangkut, pengirim, atau penerima, walaupun ia bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan. Namun, di dalam praktik pengangkutan, ekspeditur membuat perjanjian tersendiri dengan pengirim yang disebut dengan perjanjian ekspedisi. Resiko dalam perjanjian pengangkutan barang. Di dalam hukum perjanjian, istilah resiko atau disebut juga tanggungan mempunyai pengertian khusus. Menurut Subekti, resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Persoalan resiko merupakan buntut dari wan prestasi. Sehubungan dengan persoalan resiko diatur dalam pasal 1237 KUH Perdata. Resiko dalam perjanjian pengangkutan barang. Di dalam hukum perjanjian, istilah resiko atau disebut juga tanggungan mempunyai pengertian khusus. Menurut Subekti, resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Persoalan resiko merupakan buntut dari wan prestasi. Sehubungan dengan persoalan resiko diatur dalam pasal 1237 KUH PDT. Berakhirnya perjanjian pengangkutan barang. Mengenai berakhirnya perjanjian yang diatur dalam bab 12 buku 3 KUH PDT sangat diperlukan bagi kedua belah pihak, baik untuk menentukan sikap selanjutnya maupun untuk memperjelas sampai di mana batas perjanjian tersebut. Secara umum, berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUH PDT. Terdapat 10 cara berakhirnya perjanjian pada umumnya, yaitu yang pertama pembayaran, yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga pembaharuan hutang, yang keempat perjumpaan hutang atau kompensasi, yang kelima pencampuran hutang, yang keenam pembebasan hutang, yang ketujuh musnahnya barang yang terhutang, yang kedelapan batal atau pembatalan, yang kesembilan berlakunya syarat batal, dan yang kesepuluh lewatnya waktu atau fair carry. Terima kasih. Mengapa musnahnya barang yang terhutang diatur dalam pasal 1444 KUH PDT yang berbunyi sebagai berikut. Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah
tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang. Sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya. Asal barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Menurut pasal 1444 KUH PDT, dapat disimpulkan bahwa jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah tidak dapat diperdagangkan atau hilang, maka perikatannya dihapuskan. Dengan syarat musnahnya atau hilangnya barang itu di luar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Jadi, menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi objek musnah di luar kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan memberikan prestasi kepada kreditur. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pada umumnya kapan dan di mana perjanjian pengangkutan berakhir dibedakan ke dalam dua keadaan, yaitu A. Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran ialah saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan dalam pengangkutan barang di tempat tujuan yang telah disepakati. B. Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka perbuatan yang dijadikan ukuran adalah pemberesan kewajiban membayarkan ganti kerugian. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami, kelompok 12, pamit undur diri.